Baik, selamat pagi Pak Rudi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Adnan Gilang Alipsa, ingin mempresentasikan materi business to business atau B2B. Jadi B2B ini merupakan jenis marketing yang aktivitas pemasaran yang terjadi antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya, atau kita sering sebut bisnis ke bisnis. Selanjutnya, business buyer behavior atau pengaruh perilaku konsumen. Di sini terdapat model of business buyer behavior. Yang pertama ada environmental, organisasional, interpersonal, dan individual. Nah, yang pertama yaitu individual. Jadi, masing-masing peserta dalam proses pembelian memiliki motivasi, persepsi, dan preferensi pribadi. Hal ini dipengaruhi oleh umur peserta, penghasilan, pendidikan, identifikasi profesional, kepribadian, perilaku terhadap risiko, dan budaya. Pembeli memperlihatkan dengan nyata gaya pembelian yang berbeda. Nah, ini saya ngambil contoh di PT Teknoplast. Jadi PT Teknoplast itu salah satu perusahaan yang memproduksi botol minuman, lunchbox, dan lain-lain. Contohnya, ketika seseorang memiliki kepribadian yang simpel, maka orang tersebut akan membeli botol minum dengan desain yang simpel. Dan sebaliknya, apabila orang tersebut orang yang suka rame, maka dia akan membeli botol yang bermotif. Nah, ini pengaruh pada perusahaannya. Jadi, perusahaan itu membuat botol atau produk dengan bermacam-macam desain. Ada yang desain dengan hanya satu warna dan tidak bermotif, dan ada pun botol dengan desain yang bermotif. Kemudian yang selanjutnya yaitu interpersonal. Interpersonal ini pusat pembeliannya biasanya melibatkan banyak peserta yang mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, ini artinya jadi pengaruh terhadap perusahaannya adalah bagaimana perusahaan dapat membuat berbagai produk dengan kegunaannya masing-masing. Seperti di sini terdapat botol, lunchbox, dan lain-lain. Kemudian organisasional. Organisasional ini peningkatan mutu departemen. Departemen pemilihan umumnya menempati posisi yang rendah dan tingkatan manajemen. Kemudian pemilihan yang terpusat. Dalam perusahaan dengan banyak divisi, kebanyakan pemilihan dilaksanakan oleh divisi terpisah karena kebutuhan mereka yang berbeda. Kemudian kontrak jangka panjang, pembeli bisnis semakin memperkasa atau menerima kontrak yang dengan pemasok yang terpercaya. Yang selanjutnya, evaluasi kinerja pembelian. Kebanyakan perusahaan menetapkan sistem insentif untuk memberi penghargaan dan manajer pembelian. Nah, untuk PT Teknoplast sendiri, dia memiliki beberapa customer, salah satunya McDonald, Morinaga, dan Nestle. Nah, ini customer sangat berpengaruh untuk jalannya perusahaan, bagaimana dia ingin merequest atau permintaan kepada PT Teknoplast terkait produknya. Dan selanjutnya, environmental. Menurunnya pendapatan masyarakat membuat masyarakat cenderung malas membeli suatu produk. Hal ini dapat disikapi oleh perusahaan yang mengeluarkan produk dengan low price sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk kembali membeli suatu. Nah, PT Teknoplast ini membuat produk dengan basicnya plastik, yaitu diolah menjadi botol, lunchbox, sebenarnya ada lemari juga. Pokoknya produknya semuanya berbahan dari plastik. Nah, PT Teknoplast juga ini membuat produk dengan harga low price dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Seperti halnya Tupperware, dia membuat atau memproduksi botol juga, tapi harganya bisa dikatakan sangat mahal dibandingkan dengan Teknoplast. Kalau
saya ambil contoh harga botol saja untuk Tupperware itu bisa kisaran 80.000, sedangkan Technoplast hanya di 20.000. Itu termasuk usaha atau upaya dari perusahaan Technoplast untuk membuat daya saing atau solusi dari environmental ini. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai business buying process. Di sini ada 8 poin. Pertama ada problem recognition, general need description, kemudian product specification, supplier search, proposal solution, supplier selection, order routine specification, dan performance and review. Nah, yang pertama problem recognition, menyadari masalah dan kebutuhan. Nah, di PT Trisinar Indro pertama atau kita sebut Technoplast ini, biasanya membuat buffer stok untuk material-material import yang biasanya kadang stoknya ternyata sudah sedikit karena ternyata sewaktu-waktu ada proses produksi yang kuantitinya banyak. Nah, ini akan membuat pengaruh terhadap stok. Makanya itu biasanya di PT Technoplast ini kita membuat buffer stok untuk jaga-jaga karena untuk jaga-jaga untuk khususnya material import karena material import ini ordernya lumayan lama, bisa berbulan-bulan. Nah, kemudian general need description. Nah, ini contoh karakteristiknya untuk memenuhi kebutuhan customer, biasanya memiliki spesifikasi tersendiri. Nah, di Technoplast ini salah satu customer-nya itu McDonald. Nah, biasanya untuk McDonald ini dia menginginkan produk botol dengan desain tertentu atau desain dengan motif tertentu. Kemudian Nestle juga sama, Morinaga juga. Jadi dia membuat sebuah produk sesuai apa yang diinginkan customer. Kemudian produk specification. Nah, ini untuk menentukan dan memspesifikasikan dari produk yang diputuskan untuk bisnis perusahaan. Nah, di PT Technoplast ini dia memiliki kategori-kategori produk. Ini bisa kita lihat ya. Yang pertama personal wear. Personal wear ini seperti botol, lunchbox, dan lain-lain. Kemudian ada houseware. Ini peralatan rumah tangga seperti piring, mangkok, dan lain-lain. Dan kemudian other ini celengan, lemari. Dan kemudian help. Ini biasanya untuk seperti kotak P3K dan lain-lain. Kemudian ada promotion. Nah, selanjutnya itu supplier search. Ini buyer akan mencari vendor terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Nah, di PT Technoplast ini dia mempunyai spesifikasi untuk pembelian materialnya adalah material tersebut sudah lolos uji FDI. FDI ini United States Food and Drug Administration merupakan salah satu lembaga pengawas obat dan makanan Amerika Serikat yang mengatur regulasi terkait produk yang dipasarkan di negara tersebut. Nah, dengan beberapa hal yang diatur di dalamnya, registrasi bahan baku, pelabelan, current good manufacturing, sistem manajemen keamanan pangan. Jadi, karena PT Technoplast ini merupakan salah satu produsen pembuat botol, lunchbox, dan lain-lain, karena itu kan hubungannya untuk tempat makan atau tempat minum. Maka untuk pembelian material di PT untuk Technoplast sendiri, dia pembelian materialnya harus ada surat izin FDI dulu karena kan akan berbahaya tuh apabila ternyata dalam kandungan bahan bakunya itu terdapat zat-zat atau bahan yang berbahaya. Nah, kemudian proposal solicitation. Ini merupakan setelah mendapat produk sesuai spek kebutuhan perusahaan, maka perusahaan mengundang vendor tersebut untuk register menjadi vendor resmi perusahaan dengan mendatangi perjanjian. Nah, jadi di PT Technoplast ini, apabila ada customer yang menginginkan suatu produk,
Kemudian Teknoplast ini akan mengundang vendor tersebut untuk menjadikan vendor tersebut vendor resmi perusahaan. Nah, setelah register dan dikira cocok oleh PT Teknoplast, maka lanjut membuat perjanjian. Nah, biasanya perjanjian itu isinya salah satunya quantity. Nah, kemudian lanjut ke supplier selection. Supplier selection ini biasanya tahap ini buyer akan menyeleksi vendor yang sudah diajukan proposal. Buyer akan mempertimbangkan produk yang akan dibeli. Nah, di PT Teknoplast ini saya ambil contoh vendor material. Nah, apabila vendor material ini mengajukan proposal ke PT Teknoplast, pertama dia yang sebelumnya dijelaskan dia melakukan register. Nah, setelah dilakukan register dan diseleksi oleh PT Teknoplast, sekiranya sudah memenuhi syarat dan spesifikasi vendor, maka akan langsung di approval atau diajukan perjanjian kerjasama, atau kita bisa bilang penyeleksian. Kemudian lanjut ke order rutin. Order rutin ini setelah melakukan perjanjian dengan vendor, maka PT Teknoplast akan menentukan order routine specification, di mana buyer akan mendaftar atau list technical specification jumlah yang dibutuhkan, lead time pengiriman, rate time policies, dan warantin. Jadi setelah tahap-tahap sebelumnya seperti penyeleksian, perjanjian, maka akan dilakukan di PT Teknoplast ini order rutin untuk material. Nah, di mana PT Teknoplast ini akan mendaftar dan melist technical specification-nya. Jadi syarat materialnya seperti apa, jumlah yang dibutuhkan materialnya berapa banyak, kemudian berapa lama sih pengirimannya, dan bagaimana kebijakannya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya terakhir performance review. Nah, ini yang pertama apakah perlu modifikasi atau perbaikan. Nah, di sini di PT Teknoplast ini biasanya kita apabila ada material yang sampai, kita selalu uji material tersebut sesuai spek yang atau sesuai aturan-aturan yang ada di PT Teknoplast. Apakah material tersebut standarnya sudah oke atau belum. Nah, kemudian apabila ada yang bermasalah, apakah ada perlu yang diperbaiki atau dimodifikasi. Kemudian poin keduanya itu sudah baik dan dipertahankan. Nah, ini apabila vendor tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat atau aturan-aturan atau kebijakan, maka biasanya akan dipertahankan dan lanjut kerjasamanya. Dan kemudian, nah ini yang terakhir, poin 3, terdapat masalah dan bisa memutus kerjasama. Nah, apabila ada suatu vendor atau supplier yang bermasalah, biasanya dan kategori masalahnya ini cukup lumayan parah, maka biasanya di PT Teknoplast ini kita akan langsung ganti supplier dan memutus kerjasama antara supplier sebelumnya. Ini referensi ada 4. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.